Tapi ketika disuruh, dua hal yang paling sulit untuk dilakuin oleh umat manusia adalah satu ibadah, dua itu olahraga. Disuruh sholat subuh aja jam 4. Kalau muslim, bangunnya aja telat. Alasannya mager. Welcome to Bang Bang Bang. Yo kawan-kawan, kembali lagi bersama dengan saya masih sarungan. Tinggal menunggu bentar lagi jam 3 sholat asar. Nah, jadi kembali saya sekarang itu melihat banyak kabar mengenai perkopitan ya. Kayak orang pada panik lagi kayak 2 tahun lalu gitu. Karena rumah sakit penuh. Kenapa sih kok bisa kayak gitu lagi? Ada banyak yang cocok logi kayak COVID naik kalau menjelang puasa gitu kan. Padahal puasanya masih April. Logikanya kalau naik berarti naiknya pas April. Bukan pas sekarang. Ini pas Valentine. Valentine hari Katolik. Gitu konspirasi Valentine. Karena COVID benci orang berpasangan dan support jomblo gitu. Lucu kan? Kalau orang-orang yang punya pacaran atau suami istri marah bisa tuh. COVID sensi sama Valentine. Dukungnya jomblo. Naik pas Valentine. Atau pas Imlek marah-marah mungkin. Jadi gini. Kenapa sih COVID di Indonesia tuh nggak akan kelar? Sulit untuk kelar. Karena gaya hidupnya rata-rata jelek. Ya kan? Sekarang gini. Yang pertama nih. Di dalam tubuh yang sehat, itu ada imun yang kuat. Itu ucapannya banyak sebagian dari dokter SPKO, kedokteran olahraga, dokter umum, dokter penyakit dalam, dan bahkan ucapannya Adirai. Lu mau ngeraguin Adirai? Nggak mungkin kan? Dipiting lu mati lu. Orang itu pengen sesuatu tuh instan, nggak duit, nggak sehat. Itu alasan kenapa obat pelangsing selalu laku. Karena orang tidak mau olahraga demi langsing. Orang maunya langsung langsing. Nggak mau capek olahraganya. Cek postingan Anya Geraldine yang barusan kemarin di post. Dia pamer 177 cm. Dia akhirnya bangga memamerkan beratnya turun di 60 kilo. Sekarang saya tanya, emang Anya Geraldine itu akan minum obat pelangsing, mencret-mencret gitu, terus dapat otot kenceng gitu? Atau kita cek Chico Jericho yang kemarin konten pakai pull up sampai jalan melayang. Emang Chico Jericho tuh minum steroid gitu, minum susu otot balong kawat gitu, yang tiba-tiba langsung enggak. Apa yang diraih Anya Geraldine dan Chico, menurutku adalah sebuah proses yang mereka lalui selama bertahun-tahun. Sehingga mereka mendapatkan sebuah bentuk fisik yang bagus, dan kalaupun kena COVID, ataupun kena penyakit, mereka gejalanya ringan. Bener? Kita lihat Om Deddy, kena badai sitokin tapi masih hidup, ya gara-gara gaya hidupnya yang OCD. Orang itu mau sehat, tapi tidak mau menjalani proses demi sehat. Sekarang dilihat, orang yang nonton YouTube di sini, cek berapa banyak yang mereka beli obat herbal, beli jamu, beli suplemen. Sekarang saya tanya, berapa banyak orang yang menjaga pola makan dan olahraga di rumah? Ketika mereka ngabisin duit demi nongkrong, demi mabuk, demi nongkrong sama ibu tetangga, ngurumpi sama tetangga, atau mabuk-mabukan sama temennya, ngopi sama rumahnya, nonton musik, main game, pos ronda sampai malam, nonton bola, mereka menyediakan waktu buat itu. Tapi ketika disuruh, dua hal yang paling sulit untuk dilakuin oleh umat manusia adalah satu ibadah, dua itu olahraga. Disuruh sholat subuh aja jam 4. Kalau muslim, bangunnya aja telat. Alasannya mager. Coba jam 4 ada UCL, Liga Champion, Liga Inggris. Talangin habis. Ya kan? Itu baru. Suruh olahraga jam 6. Capek. Ya kan? Suruh olahraga jam 6. Capek. Coba mereka suruh naik eskalator nonton film. Mau. Suruh jadi babu buat gebetannya. Babu bener jadi babu. Supir sana sini nganterin buku. Mau. Suruh kerja dari jam 7 sampai jam 7 lembur demi uang. Mau. Suruh lari di tempat. Nggak mau. Suruh lari 5 kilo. Nggak ada waktu. Kenapa petani kita dulu sehat? Petani kita, orang-orang zaman dulu, bapakku tuh tani ya. Eyang kakungku tani. Mereka bangun tuh jam 4.
sholat subuh, ya, terus mereka jalan kaki ke sawah, jalan kaki aja, itu hitungannya udah jogging. Jadi nggak ada motor dulu, adanya sepeda sama jalan kaki. Jarak sawah ke rumah itu rata-rata 5 kilo. Let's say mereka jalan kaki, udah jalan 5 kilo. Mereka tani dari pagi, bener? Makan sehat, nggak ada polusi, ngerokok tingwe. Ketika siang-siang, udara nggak seganas sekarang. Pulang jam 4, mandi. Jam 6, bahkan dulu orang dulu jangan bilang, ayo jangan main setelah maghrib, nanti diculik setan. Kenapa? Mendidik. Jam 9 dah tidur. Nggak ada dulu begadang demi nonton bola. Orang zaman dulu, hidupnya panjang-panjang karena gaya hidupnya sehat. Clear? Clear. Coba tanya ke sekarang. Bahkan di pegawai saya, dari 258 orang yang rutin olahraga, bosnya doang. Padahal, bosnya adalah orang yang penghasilannya paling banyak. Clear. Dan waktunya paling sibuk. Ya. Tapi, bosnya paling bisa olahraga. Pegawainya enggak. Padahal pegawainya kerja cuma 8 jam. Apa hidupnya dihabisin sama pegawai? Dan ini ciri khas anak muda. Main game, tiktokan, instagraman, gibah orang, ngopi, sama mabuk, sama ngejar cewek. Atau ngejar cowok, atau pacaran. Ya kan? Coba anak muda, yuk sholat jemaah masjid. Nggak mau. Aku Katolik, ngerti? Coba suruh. Siapa yang tiap pagi kalau Katolik masih ke gereja? Ada misa pagi di gereja. Rajin minggu ke gereja, ujung-ujungnya cuma pas Natal sama Paskah. Coret aja agamamu dari KTP, bos. Ganti namanya Katolik hari Minggu. Harusnya, kenapa saya mengangkat dua hal ini? Karena semakin saya tua, semakin saya sadar bahwa saya tuh bisa hidup karena saya dikasih anugerah. Saya bisa kena COVID, itu anugerah. Artinya saya dapat imun alami. Saya bisa hidup karena COVID, itu pun anugerah. Ada orang meninggal karena COVID, itu adalah cobaan bagi keluarga. Harusnya orang-orang yang masih sehat dan belum pernah kena COVID, itu harusnya berubah. 2 tahun Indonesia kayak gini-gini terus. Gaya hidupnya tetap kayak gitu terus. Lihat, yang telemedicine ke saya itu banyak banget. 80 orang per hari semenjak dari tanggal 15 Januari. Dan semua tanyanya apa? Dok, minta obat. Saya nggak bisa capture karena privasi. Dok, minta obat. Saya tanya, sudah ke Vaskes? Enggak, dok. Saya minta obat. Apakah saya ngasih? Enggak lah. Saya bentak. Kamu ke Vaskes, periksa dulu. Kalau udah periksa, udah dapat hasil labnya apa, baru saya kasih obat. Saya bukan dukun. Saya minta obat, ya saya blok. Ngechat saya cuma minta obat, nggak ada babi bu. Ya kan? Itu ironis. Sakit, cuma mau obat. Begitu sehat, gaya hidupnya sama. Gaya hidup sama. Contoh, saya lapar. Apa yang dimakan? Semua, yang penting kenyang. Padahal di agama apapun, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Islam mengajarkan berhenti makanlah sebelum kenyang. Ya kan? Yang dilakuin apa? Makan terus. Makan terus. Sana sini, nggak bisa ngontrol. Padahal kita diajari, kalau kita mau fit, makan secukupnya, makan seperlunya, sisakan bagi yang lain. Tapi yang dilakukan sebagian orang, makan terus. Ada orang obes kita kritik, wah kamu toksik. Padahal kita tahu bahwa obes meningkatkan kematian 7 kali kalau kena COVID. Dan obes itu ada penyakit tekanan darah tinggi, ada penyakit stroke, ada penyakit diabetes, dan ada penyakit gagal ginjal sama gagal jantung. Ketika dinasihati bilang, kamu ngeritik saya. Dan ini juga berlaku sama dokter. Banyak orang dokter gendut, banyak. Banyak dokter yang tidak olahraga, banyak. Tapi edukasi seolah-olah mereka yang paling top. Mereka edukasi bahwa ikuti gaya sehat, ikuti gaya sehat. Dokter yang olahraga, dikit. Bisa dihitung dengan jari. Alasannya apa? Sibuk. Lucu kan? Banyak dokter yang ngurus pasien, terlalu sibuk ngurus pasien, sampai lupa ngurus dirinya sendiri. Banyak. Banyak. Ketika ada dokter berolahraga, itu sama aja dia menyampaikan edukasi tanpa harus dia bicara. Karena attitude-nya dan gaya hidupnya
yang menyampaikan edukasinya. Apakah semua dokter dituntut sempurna? Enggak. Tapi paling enggak, mereka berolahraga atau gaya hidup sehat untuk mencontohkan sesamanya. Saya COPD, bisa mengurangi jumlah rokok aja, itu udah menjadi inspirasi bagi orang yang merokok berat. Ya kan? Saya tuh COPD, tahun lalu tuh paru-paru saya hitam. Ngos-ngosan jalan. Sekarang saya bisa average speed di 36 dengan goes rata-rata 30 kilo. Seorang alumni COPD. Dari saya dijuluki cipeng krempeng, sekarang sudah mulai ada ototnya. Diem kan? Sekarang saya balikin. Bisa. Ya nunggu kaya dulu. Nunggu mati dulu bos kalau kayak gitu bos. Sekarang dilihat yang kena COVID. Tanya ke mereka. Olahraga kena COVID. Tanyain, ringan nggak? Hampir semua orang yang kena COVID, kalau olahraga, itu gejalanya ringan. Demam, batuk, pilek. Coba tanya yang kerjanya kantoran. Demamnya berapa? Parah apa enggak? Dan ketika ditegur, nggak mau. Manusia tuh terlalu males ketika sudah di puncak kenyamanan. Terlalu kaya, terlalu enjoy. Itulah yang menjawab kenapa orang-orang di jalan jarang kena sakit. Karena mereka nggak nyaman. Hidupnya tiap hari penuh ketidakpastian. Orang yang sakit-sakitan, itu cenderung adalah orang yang terlalu nyaman sama hidupnya. Sampai mereka lupa tentang gaya hidupnya. Saya sudah keluar-keluar soal gaya hidup ini dari bulan Juli. Sudah mempraktekkan juga. Sudah kelihatan hasilnya juga. Dan banyak netizen yang komen, Dokter Tirta lebih sehat, Dokter Tirta lebih fresh, Dokter Tirta lebih tegap. Tapi tetap, orang nggak ngelakuin apa yang saya lakuin. Alasannya ada aja. Nggak ada waktu, nggak ada frame. Disuruh lari juga nggak mau. Buktinya dari kantor saya sendiri. Nggak ada yang satupun yang mau ikutin olahraga. That's it. Dan itu adalah marah, nggak juga. Hak. Tetapi ketika pegawai sudah nggak maksimal, ya akan diganti. Tapi haknya dipenuhin. Mereka tuh lupa. Banyak yang cari kerja di sini. Itu adalah pikiran pegawai. Sekeras apapun berusaha, pengusaha kok akan tetap peduli. Kalau kamu nggak maksimal, mau akan diganti. So, jangan terlalu over kalau bekerja. Dan tetap peduli sama olahraga. Kenapa? Kalau kamu sakit, Contoh nih saya belak-belakan. Saya punya si A kerja, rajin, nggak mau olahraga, nggak mau jaga, tiap hari duitnya buat mabuk, buat party, kalau nggak buat mabuk-mabukan. Kerjanya nggak maksimal, saya pecat bos, saya ganti. Kenapa? Karena ini, roda harus tetap berputar, ibarat delman kereta. Ini kereta ini ditarik sama 7 kuda, atletis. Kuda satu sakit-sakitan, ganti nggak? Ganti bos. Minum dulu biar agak kering kerongkongan. Saya minum lem mineral. Air mineral yang memenuhi kebutuhan esensial. So, pesan saya, COVID ini akan ada terus. Dan akan menjadi flu biasa. Kalau kamu nggak mau gejala berat, change your lifestyle, bro. Change your lifestyle. Bahkan orang sesibuk saya aja bisa. Kalau nggak mampu beli frame, nggak mampu beli sepatu, olahraga di rumah, bos. Push up, sit up, pull up tuh bisa dilakuin di rumah. Kalau sampai masih alasan lagi, gue nggak ngerti apa yang pengen lu pikirin tuh apa. Sorry nih. Di usia 31 tahun aku masih tegap, bro. Masih 66 kilo beratku. Dan aku tidak akan mau punya perut buncit. Biar anakku juga ngikutin aku olahraga. Itu aja kalau dari saya. Dan kalau nggak setuju, silakan. Olahraga dan gaya hidup sehat is the best. Kamu mau makan gorengan tahu, bodoh amat. Yang penting olahraganya. Dan ingat pesan saya, sekeras apapun kamu kerja jadi pegawai, ketika kamu kelak sakit-sakitan, kamu tetap akan diganti. Itu aja dari saya, lebih kurang saya minta maaf. See you bro.